Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Safira Rohmah dengan NIM 240512041112 dari Prodi Teknik Informatika Unesa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah internet. Sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih lanjut, sebelumnya kita harus tahu apa itu internet. Internet merupakan sebuah jaringan global yang mampu menghubungkan jutaan bahkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Melalui jaringan ini, komputer, server, smartphone, hingga perangkat IoT dapat saling terhubung dan bertukar informasi secara cepat dan efisien. Internet telah menjadi fondasi utama dalam perkembangan teknologi komunikasi modern. Internet pada awalnya dikembangkan pada tahun 1960-an oleh ARPA atau Advanced Research Project Agency dari Amerika Serikat. Jadi, sebelum kita mengetahui internet merupakan alat komunikasi, informasi, dan bisnis yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia sekarang, internet awal mulanya itu diciptakan untuk kebutuhan militer dan penelitian, dengan tujuan menciptakan jaringan yang tetap berfungsi meskipun sebagian bagiannya rusak akibat ancaman perang dingin. Kemudian, awal mulanya yaitu pada tahun 1960-an. Pada tahun 1962, Paul Baran di Amerika Serikat dan Donald Davis di Inggris memperkenalkan konsep paket switching, yaitu metode memecah data yang menjadi paket-paket kecil yang dikirim secara terpisah lalu disusun kembali di tujuan. Teknologi ini sangat penting karena lebih efisien dan tahan gangguan dibanding metode komunikasi tradisional. Kemudian, pada tahun 1969, ARPANET diluncurkan. Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui ARPA, Advanced Research Project Agency, meluncurkan ARPANET sebagai proyek jaringan komputer pertama. Tujuannya adalah menciptakan sistem komunikasi yang tetap berfungsi meskipun sebagian jaringannya mengalami kerusakan akibat ancaman perang. Kemudian memori, RAM, and storage. Pada tahun 1969, koneksi pertama berhasil dibuat antara UCLA, University of California, Los Angeles, dan Stanford Research Institute. Momen ini menjadi tonggak sejarah penting yang menandai lahirnya jaringan komputer yang kemudian berkembang menjadi internet. Kemudian perkembangan pada tahun 1970-an. Pada tahun 1971, Ray Tomlinson menciptakan sistem email dan berhasil mengirim pesan elektronik pertama melalui ARPANET. Penemuan ini menjadi tonggak penting karena memungkinkan pertukaran pesan digital yang cepat antara pengguna jauh lebih efisien dibanding surat konvensional. Kemudian, 2 tahun yaitu pada tahun 1973, ARPANET berhasil melakukan ekspansi internasional dengan menghubungkan jaringan ke Inggris dan Norwegia. Peristiwa ini menandai awal dari terbentuknya jaringan global yang melampaui batas wilayah suatu negara. Lalu pada tahun 1974, Vincent Cerf dan Robert Kahn memperkenalkan protokol TCP atau IP sebagai standar komunikasi jaringan. Protokol ini memungkinkan berbagai jenis komputer dan jaringan berbeda dapat saling berkomunikasi dan hingga kini menjadi fondasi utama internet modern. Kemudian era 1990-an. Pada tahun 1990, ARPANET yang menjadi cikal bakal internet resmi ditutup setelah lebih dari 2 dekade digunakan untuk penelitian dan komunikasi militer. Penutupan ini menandai berakhirnya era jaringan awal dan membuka jalan bagi pengembangan internet dengan teknologi yang lebih modern. Kemudian pada tahun 1991, Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan di CERN, memperkenalkan World Wide Web atau WWW. WWW memungkinkan akses informasi melalui sistem hyperlink dan halaman web, yang membuat internet jauh lebih mudah digunakan dan lebih menarik bagi masyarakat luas. Kemudian pada tahun 1993, menjadi tonggak penting dengan hadirnya Mosaic browser, yaitu grafis pertama yang mendukung teks dan gambar dalam satu halaman. Browser ini memudahkan pengguna untuk menjelajahi web secara visual dan keberhasilannya mendorong popularitas internet secara masif. Seiring berkembangnya teknologi, web dan browser, internet mulai digunakan secara luas oleh masyarakat umum pada dekade 1990-an, tidak hanya untuk penelitian. Internet juga merambah
ranah publik dan komersial, membuka peluang besar bagi bisnis digital, e-commerce, serta komunikasi global. Kemudian kita memasuki era tahun 2000-an. Akhir 1990-an ditandai dengan ledakan perusahaan berbasis internet yang dikenal sebagai dot-com bubble. Banyak perusahaan teknologi bermunculan dan berinvestasi besar dalam bisnis online. Meskipun banyak di antaranya akhirnya gagal ketika gelembung ekonomi ini pecah sekitar tahun 2000. Mesin pencari, yaitu Google dan Yahoo. Pada era ini, mesin pencari seperti Yahoo dan terutama Google berkembang pesat, membantu pengguna menemukan informasi dengan lebih cepat dan relevan. Kehadiran mesin pencari membuat internet semakin mudah diakses oleh semua kalangan. Kemudian perkembangan media sosial. Awal mula tahun 2000-an juga ditandai dengan munculnya media sosial, dimulai dari Friendster, kemudian diikuti oleh Facebook pada tahun 2000 dan Twitter pada tahun 2006. Facebook pada tahun 2004 dan Twitter pada tahun 2006. Platform ini mengubah cara orang berinteraksi dari komunikasi personal hingga ke ruang publik global. Internet menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Masuki era tahun 2000-an ini, internet tidak lagi sekedar sarana informasi, melainkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hiburan, hingga berbelanja. Semuanya semakin terintegrasi dengan layanan berbasis internet. Kemudian sekarang kita masuki era modern, yaitu era di mana pada tahun 2010 hingga sekarang, perkembangan smartphone dan mobile internet. Sejak tahun 2010-an, perkembangan smartphone yang terhubung dengan jaringan mobile membuat internet dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Hal ini mengubah pola komunikasi dan konsumsi informasi masyarakat secara drastis. Kemudian, kemunculan cloud computing, IoT, 5G, dan AI. Teknologi modern seperti cloud computing, IoT, atau Internet of Things, dan jaringan 5G dan kecerdasan buatan atau yang sering kita kenal dengan AI, semakin memperluas fungsi internet. Teknologi ini memungkinkan penyimpanan data secara online, konektivitas antar perangkat pintar, akses internet super cepat, serta layanan berbasis kecerdasan buatan. Di era sekarang, internet menjadi infrastruktur utama yang menopang berbagai aktivitas manusia, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hiburan, transportasi, hingga layanan publik. Kehidupan modern nyaris tidak bisa dipisahkan lagi dari keberadaan internet. Kemudian kita akan tahu nih, kapan internet masuk ke Indonesia. Internet mulai dikenal di Indonesia pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an. Pada awalnya, akses internet digunakan oleh komunitas akademik dan peneliti sekitar tahun 1988 hingga 1989. Sejumlah akademisi dan praktisi komputer di Bandung, ITB, serta beberapa university lain mulai melakukan percobaan jaringan komputer sederhana. Lalu pada tahun 1992, terbentuk kelompok bernama Paguyuban Network yang berperan penting dalam memperkenalkan internet ke Indonesia. Prinsipnya adalah kerjasama, berbagi ilmu, dan semangat non-komersial. Dari sinilah jaringan komputer mulai berkembang di kalangan kampus dan komunitas. Lalu pada tahun 1994, layanan internet komersial mulai hadir melalui Indonet, penyedia jasa internet atau ISP pertama di Indonesia. Kehadiran Indonet menjadi titik awal masyarakat luas bisa menikmati akses internet meskipun pada saat itu koneksi masih lambat dan menggunakan dial-up. Sejak saat itu, internet di Indonesia terus berkembang dari koneksi berbasis dial-up, kemudian bergeser ke broadband, mobile internet, dari 3G, 4G, hingga sekarang memasuki era 5G. Internet tidak lagi terbatas pada akademisi, melainkan sudah menjadi kebutuhan penting masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa sih manfaat internet? Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia serta menyediakan beragam informasi dan layanan komunikasi. Keunggulan internet adalah mampu menembus batas geografis suatu negara sehingga informasi dapat diakses kapan saja, dari mana saja, dengan waktu yang sangat cepat. Tidak heran jumlah pengguna internet terus meningkat karena didorong oleh berbagai alasan, di antaranya
Yaitu, yang pertama, internet menjadi media komunikasi yang murah dan praktis. Yang kedua, tersedia sumber informasi yang sangat beragam dan luas. Yang ketiga, membuka peluang serta tantangan baru dalam dunia usaha maupun pekerjaan. Yang keempat, informasi yang tersedia dapat diakses secara bebas dan cepat. Yang kelima, jangkauan komunikasi dan pertukaran informasi tidak terbatas. Kemudian, aplikasi internet. Internet memiliki berbagai aplikasi penting yang memudahkan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai di antaranya yaitu, yang pertama, email atau electronic mail, layanan untuk mengirim dan menerima pesan secara cepat melalui jaringan internet. Yang kedua yaitu ada WWW atau World Wide Web, media mengakses informasi, berita, artikel, dan berbagai konten lainnya melalui situs web. Yang ketiga ada media sosial, sarana berinteraksi, berbagai informasi, serta membangun jaringan pertemanan secara online. Yang keempat yaitu ada e-commerce, platform untuk melakukan jual beli barang dan jasa secara daring. Kemudian ada e-learning, fasilitas pembelajaran online yang mendukung pendidikan jarak jauh. Lalu ada streaming dan hiburan, layanan musik, video, dan film yang bisa diakses secara real time. Kemudian ada cloud service, penyimpanan dan pengelolaan data secara online yang dapat diakses kapan saja. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.